Mari bersama-sama ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Terima kasih. Ini langsung saja nggih. Karena bulan puasa posisinya lagi melakukan ngomong. Lagi satu, salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah di dalamnya diturunkannya unzila fihil Quran, diturunkannya Al-Quran. Sudah kita semua masyhur dan sepakat bahwa Al-Quran turun pada tanggal 17 Ramadan tahun 13 sebelum Hijriah. Terus tanggal Masehinya nggak ada, hanya tahun Masehinya yaitu 610 Masehi. Berarti Al-Quran Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, Al-Quran itu sudah berusia 1413 tahun. Satu-satunya bacaan, satu-satunya kitab yang umur 1000 ke atas dan masih utuh, tidak ada yang hilang satu huruf pun, Al-Quran. Kalian semua kelas 1 sampai kelas 3, berarti kelas 7 sampai kelas 9 bukunya masih dipling-pling, tapi nanti setelah lulus bisa jadi bukunya sudah tidak terpakai. Ada yang sekolah SD 6 tahun bukunya dipling-pling, sampai 6 tahun lulus malah kadang-kadang tinggi minggu sarapan undangan, bersempal pembelek dan lain sebagainya. Tapi Al-Quran Masya Allah 1413 tahun Al-Quran masih utuh, sehuruf pun tidak ada yang hilang. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Akulah yang menurunkan Al-Quran dan akulah yang menjaganya. Kenapa tidak sampai hilang satu huruf pun? Karena Al-Quran bikinan Allah dan Allah lah langsung yang menjaganya. Sekarang pertanyaan, kenapa Al-Quran diturunkan? Jawabannya kalian tidak usah mikir, langsung saya jawab pengadilan bahasa mikir kalian. Kenapa Al-Quran diturunkan? Karena saat itu di negara Mekah namanya lagi zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu kalau bahasa Arabnya jahil itu artinya bodoh. Bodohnya orang jahiliyah Mekah bukan karena 1 tambah 1 3, jadi udah bodoh. 1 tambah 1 berapa? 2. Orang jahiliyah sama 1 tambah 1 2. Kok bisa dinamakan bodoh, Pak? Karena bodohnya orang Arab saat itu tidak mengenal Tuhan yang sebenarnya. Waktu dianggap Tuhan disembah, matahari dianggap Tuhan disembah, api dianggap Tuhan disembah, sampai silit sapi. Silit sapi disembah. Kalian nggak baca nih Al-Baqarah? Al-Baqarah kan artinya apa? Sapi betina. Itu kan sejarahnya karena silit sapi disembah. Jajan lagi Allahu Akbar terus isi mikrofonnya. Dan akhirnya apa? Saat itu Nabi Muhammad bingung, saya mau menyembah apa? Nah terus yang kedua, waktu zaman jahiliyah belum ada aturan. Ibu bapak, Masya Allah, orang nikah tanpa batas. Ada yang punya istri sampai 34. Bayangkan, ada bayangan bapak ibu baik. Ada yang apa? Minum minuman keras di pinggir Ka'bah, jogetan di pinggir Ka'bah, zina sampai setiap kali apa? Orang melewat di pinggir jalan itu orang-orang zina dengan bebasnya. Saat itu Rasulullah orang yang cinta akan apa? Kemajuan dan peradaban. Akhirnya bingung, saya harus bagaimana? Akhirnya apa?
menemukan sebuah jalan, yaitu tapa. Tapa bahasa Indonesia apa? Bersemadi atau semedi. Di mana Gua Hiro pamitan ke istrinya Siti Khadijah. Istri, saya mau ke Gua Hiro. Berapa hari? 3 hari. Pertama, gak ada apa-apa di dalam Gua Hiro, pulang. Pamitan kedua, 7 hari 7 malam, tidak ada apa-apa lagi. Pamitan ketiga, yaitu 15 hari atau 2 minggu. Berarti saat itu Siti Khadijah merelakan suaminya untuk bersemadi di Gua Hiro sendirian. Belum sampai 15 hari, malam tanggal 17 datang dari pintu Gua Hiro apa? Suara tanpa rupa. Suara tanpa rupa itu ada suara tanpa rupa, yaitu apa? Mislu solsolatil jaros dalam bahasa Arabnya itu. Suaranya seperti gemberin bunyi lonceng. Klining. Coba anak-anak bayangkan, kamu sendirian di rumah ada suara klining terus gak ada rupanya, takut apa enggak? Nabi Muhammad pun sama dengan kita manusia, punya rasa takut, merinding, keringet, buntet, metu kabeh. Delalah suara itu makin mendekat. Langsung apa? Ada suara lagi, Iqra ya Muhammad, baca Muhammad. Coba kalian yang anak-anak sekolah, misalkan gurunya masuk, anak-anak siapkan kertas 1 lembar, ulangan. Padahal belum pernah diajar. Apa kata kalian? Belum diajar, Bu. Yang lagi kepriwe Bu ki modele. Apa ulangan di sini diulang? Nabi Muhammad pun sama. Iqra ya Muhammad, baca Muhammad. Nabi Muhammad jawabnya apa? Ma ana biqori'in, saya tidak bisa baca. Pegang lagi tambah keras. Siapa yang pegang itu? Malaikat Jibril. Pegang lagi pundaknya tambah keras. Iqra ya Muhammad, baca Muhammad. Wis dewekan, ana suara lonceng, deket, wujud manusia, megang pundak, tambah kenceng. Siapa yang gak takut? Saya gak bisa baca. Akhirnya ada satu gelar, ada yang pernah baca. Nabi Muhammad itu punya gelar Al-Ummi. Al-Ummi itu orang yang bisu, pakainya ain bukan alif. Kalau alif itu kan ibu. Al-Ummi orang yang bisu. Maksudnya bisunya Nabi Muhammad itu bukan tidak bisa bicara, tapi pada saat menerima wahyu pertama itu tidak bisa baca apa yang diperintah oleh malaikat Jibril. Pegangan ketiga tambah keras, Iqra ya Muhammad. Terbukalah Nabi Muhammad pikiran dan akalnya, langsung Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ayat 1 sampai 5 surat Al-Alaq. Habis itu orangnya pergi tanpa pamit. Nabi Muhammad pulang, sampai di rumah ketakutan, keringet metu kabeh, bilang ke siapa? Istrinya, Zamiluni, selimuti aku Khadijah. Padahal istrinya Siti Khadijah itu melihat Rasulullah sang suami keringet metu kabeh. Wong keringet gloyosan kok minta diselimuti, masuk akal enggak? Udune wong sing akeh sing minta selimut. Dan ini akhirnya Siti Khadijah pun manut. Nabi Muhammad tidur diselimuti. Namanya selimut dalam sejarah yaitu burdah ahdaf, selimut biru. Burdah ahdaf diselimuti, habis diselimuti, baru ayat atau surat yang kedua itu turun. Bangunlah Nabi Muhammad, tataplah masa depan. Akhirnya mulai Nabi Muhammad sudah tidak ada rasa takut. Kesimpulannya tidak usah banyak-banyak. Andai kata ini ada satu patah atau satu makalah. Andai kata hari ini
Nabi Muhammad masih hidup, dunia tidak akan ruwet seperti ini Pak. Ini. Kalau Nabi Muhammad masih hidup, dunia tidak akan ruwet seperti ini. Kenapa? Ketika ada persoalan, langsung ditanyakan kepada Nabi. Nabi Muhammad itu ketika ditanya, Mas, menang kayak gini, konsultasi langsung pada Allah, turun malaikat Jibril dengan ayat-ayatnya. Maka Al-Quran tidak turun sekaligus 30 juz. Al-Quran itu turun bertahap. Berapa tahun? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, plus minus 23 tahun. Lama apa tidak? Lama. Itu sesuai dengan kebutuhan. Contoh, Nabi Muhammad, ada sahabat yang mendekat, Rasul ada apa? Di samping masjid ada orang lagi minum minuman keras. Nabi Muhammad gak perintah, gak melarang, wong belum ada larangan. Ada orang minum minuman keras, gak berarti Nabi Muhammad, dilanjutkan aja. Terus maning Nabi Muhammad, di sana ada orang zina, tinggalkan. Enggak. Nabi Muhammad, saya punya saudara istrinya 24, tambah. Enggak itu. Nabi Muhammad ketika ditanya, diam. Wah, Nabi Muhammad, di sana ada orang lagi minum minuman keras. Nabi Muhammad diam, turun malaikat Jibril. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Langsung ada larangan. Nabi Muhammad, di sana ada orang zina. Nabi Muhammad diam. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jangan kamu mendekati zina karena zina adalah jalan yang keji dan jalan yang paling terburuk. Di sana ada orang zina, diapakan Rasulullah? Rasulullah diam, malaikat Jibril turun. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang zina, laki-laki yang zina, dua-duanya dicambuk sebanyak 100 kali. Di sana ada orang mencuri, diapakan Rasul? Nabi Muhammad diam, turun malaikat Jibril. As-sariqu was-sariqatu faqtu aydiyahuma. Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, dua-duanya dipotong tangannya. Di sana ada orang 6.666 ayat dihafalkan, tidak ditulis. Berarti Nabi Muhammad cerdas apa enggak? Cerdas. Makanya sifat Rasul siddiq, amanah, tabligh, fatonah, yaitu cerdas. Anak bocah jenenge fatonah tapi ya diulang lega fatonah artinya cerdas. Nah, intinya setelah Al-Quran turun, maka keluarga SMP Negeri 1 Karanganyar, saya doakan mudah-mudahan kalian semua jadi ahli Al-Quran. Yang namanya ahli Al-Quran itu bukan ketika ditanya, kamu kitabnya apa Mas, Mbak? Al-Quran. Bukan itu. Yang disebut ahli Al-Quran adalah orang yang ditanya agamanya kamu apa? Islam. Kitabnya apa? Al-Quran. Punya apa enggak? Wala. Bak selemari. Lihat toko kitab. Baca apa enggak? Tiada hari tanpa baca Al-Quran. Dipelajari apa enggak? Tiada hari tanpa belajar Al-Quran. Diamalkan apa tidak? Tiada hari tanpa amalan Al-Quran. Sampai punya julukan Al-Quran yang berjalan. Allahumma amin. Ini yang disebut ahli Al-Quran. Orang kalau sudah seperti itu, saya tanya, Jom, ada yang sudah khatam Al-Quran? Anak-anak? Ada? 25 hari ini, apa 26 bulan Ramadan, ada yang sudah khatam Al-Quran? Ada? Belum Pak, tinggal 4 juz karena target 30 hari. Ya udah, kalau yang sudah khatam Al-Quran, saya ucapkan selamat anak-anak. Barang siapa yang punya anak kok khatam Al-Quran, khafafallah adzabal qabri
abawaihi in kana kafiraini. Ada orang tua kau punya anak khatam Al-Qur'an, maka orang tuanya meninggal, dibebaskan dari siksa kubur karena khatam Al-Qur'an sang anak-anaknya. Ingin menyelamatkan kedua orang tua anakku sekalian, jangan disiksa di dalam kubur. Target saya belum sukses membahagiakan orang tua kalau belum punya kalau belum khatam Al-Qur'an. Setuju? Kalau setuju saya doakan mudah-mudahan kalian semua jadi ahli Al-Qur'an. Allahumma. Terus yang kedua, di bulan Ramadan itu ada apa? Katama Lailatul Qadri fi syahri Ramadan. Allah Subhanahu wa taala itu di bulan Ramadan merahasiakan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu tidak ada yang tahu kapan, tanggal berapa, nggak ada yang tahu. Kenapa nggak ada yang tahu? Kalau ada yang tahu dan disebutkan langsung Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 27, yang musola penuh tanggal 27 toh. Yang masjid tanggal 27 toh. Bisa jadi orang Karanganyar puasanya hanya malam tanggal 27 toh. Maka rahasia Allah diantaranya adalah merahasiakan Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Oke? Makanya mudah-mudahan libur mulai kapan, Bu? Senin. 8. Senin. Silakan Bapak Ibu, kalau anak-anak sekalian ikut ya tidak apa-apa. 10 akhir tanggal ganjil ini yang sudah masyhur. 10 akhir di tanggal fi adadil witri di hitungan ganjil berarti malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Silakan kalian jangan tidur. Misalkan sudah libur sekolah malah kebenaran jangan tidur, paginya tidur tidak apa-apa. Nanti bangun-bangun santapan rohani. Langsung cerita ke bu guru, Bu alhamdulillah tahun ini kula anu puasane mboten kerasa, hebat temen. Nggih bar sahur kula tilem tangi-tangi maghrib. Oh, boleh lho iki. Baca Al-Qur'an nggih? Nggih? Kelas 9 Jom. Tanggal 9. Pengen sukses? In aratum aisyas su'ada. Barang siapa yang ingin hidupnya sukses, kata Rasul, addimu qira'atal Qur'an, langgengkan atau biasakan baca Al-Qur'an. Untuk anak-anak sekolah, saya tekankan pada kesuksesan. Untuk Bapak Ibu guru, saya tekankan pingin matinya tidak sakaratul maut. Yang Bapak Ibu guru kan sekali nunggu mati. Ya. Orang sukses orang. Jadi Bapak Ibu kan bendungan ya Allah mudah-mudahan jadi orang sukses dari setelah. Kalau Bapak Ibu guru suksesnya itu husnul khotimah. Amin. Kalau anak-anak ingin sukses, ayo tolong baca Al-Qur'an setiap hari, walau qolilan, walau ayatan, walaupun sedikit, andai kata sedikit, 1 ayat pun tidak masalah. Saya mau cerita nggih? Mau cerita? Malaikat yang nanya di dalam kubur malaikat siapa? Mungkar Nakir. Anak-anak SMP Karanganyar, pengumuman malaikat Mungkar Nakir pernah nganggur. Duh kok bisa Pak? Yang orang mau mati. Gandeng malaikat Mungkar Nakir nganggur, nggak ada orang mati. Malaikat Mungkar ngajak ke Nakir. Nakir, daripada nganggur, ayo kita jalan-jalan di dalam kubur. Masya Allah, subhanallah, lagi jalan-jalan menemukan mayat yang jasadnya masih utuh. Kain kafan masih memplak putih, jasad masih utuh. Bingung Mungkar Nakir dan penasaran, tuh, kok ini ada mayat baru? Kayaknya bulan kemarin, tahun kemarin tidak ada mayat yang dikubur di sini. Apa saya lupa nggak nanya? Tidak ada komunikasi antara Israel dengan Mungkar Nakir.
Saking penasarannya malaikat Munkar Nakir ini dalam kitabnya, mayat ini dibangunkan kembali. Bahasa Arabnya kayak gini. Bangunkan mayit. Bahasa Arabnya, ya ayyuhal mayit, nam, hei mayit, bangunlah. Langsung mayitnya kerengkut nyengir wanita itu. Sudah nyengir. Tuh, ada apa Munkar Nakir? Ini mayit, saya lagi penasaran, kayaknya bulan kemarin, tahun kemarin tidak ada mayit yang dikubur di sini. Paling ada ya puluhan tahun yang lalu. Lah kok kamu jasad masih utuh, kain kafan masih memplak putih. Kok isek takonnya kurung? Ampun, temenan saya itu. Malah saya punya memori card-nya. Terus kamu mati kapan? Subhanallah, dalam kitabnya Munkar Nakir, seingat saya mati di dalam kubur sudah hitungan mi'ataini sanatan, 200 tahun. 200 tahun jasad tidak gosok, kain kafan masih memplak putih. Tambah penasaran Munkar Nakir, apa yang kamu lakukan saat hidup di dunia mayat sampai 200 tahun tidak busuk? Pingin tahu? Iya, saya wakil mayitnya mau ngomong. Munkar Nakir, 200 tahun jasad saya tidak busuk, kain kafan saya masih memplak putih, karena seingat saya pada saat saya hidup di dunia melaksanakan dua perkara. Satu, qara'tu al-Qur'an fi kulli yawmin wa lailatin walau ayatan. Saya pada saat hidupnya tidak pernah meninggalkan baca Al-Qur'an walaupun satu ayat. Ada apa enggak dari sampai? Nek koranana berarti bosok kabeh gitu. Baca Al-Qur'an ora ketang seayat, Mbak, Mas. Kadang-kadang kita baca Al-Quran satu malam suntuk 30 juz khatam, tapi 30 hari kemudian, 1 tahun kemudian tidak pernah baca. Malah saya sering katakan ini Pak Widi, umat Islam Indonesia itu umat Islamnya musiman. Gelem maca Qur'ane ya do musim bulan Ramadan tok. Mulane ning Karanganyar ana wong sing maca Qur'an setahun sepisan nggih, buka halaman 1, halaman 40 kegawa. Satu hari walaupun satu ayat nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Satu ayat surat Al-Fatihah. Hari Senin, hari Selasa, alhamdulillahirabbil alamin. 7 ayat, 7 hari. Setiap hari ora ketang seayat. Itu lebih baik daripada baca satu malam 30 juz tapi hari-harinya tidak pernah baca Al-Qur'an. Malah kalau orang yang kayak gini, ibu-ibu, bapak-bapak, seperti saya ceritakan di Dharma Wanita, Israel cabut nyawanya bapak ibu, ibu A, SMP Negeri Karanganyar. Yang lalu nama Tuhan, malaikat itu ketika diperintah tidak pernah menolak. Jangan dulu ya Allah, ini lebaran tinggal 5 hari harusnya, nanti habis lebaran aja, nggak ada. Langsung dicabut. Delalah malaikat Israel mau cabut nyawa ahli Al-Quran, bapak ibu guru SMP Negeri Karanganyar. Delalah nyabutnya itu kewalik, Mbak. Nyabut nyawa kan aslinya dari bawah, dari kaki, naik. Ini kebalik, mau nyabut nyawanya bapak ibu guru SMP yang ahli Al-Quran, kebalik mau dicabut lewat mata. Makanya ngomong, Israel, berani nyabut nyawa saya lewat mata saya? Kalau malaikat ini mata saya, tiada hari tanpa melihat Al-Quran. Saya baca, orang ketang satu ayat. Berani? Malaikat gak berani, Mbak. Langsung naik lagi ke atas. Kata Allah, kok
tidak dicabut nyawanya gimana Israel? Ngapunten ya Allah, saya mau cabut nyawanya Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Karanganyar. Mau saya cabut lewat matanya ngomong karena tiap hari tanpa baca dan melihat Al-Quran. Saya nggak berani ya Allah. Yaudah, coba turun lagi, cabut lewat telinga. Kudu morning cabut lewat kuping. Kupingnya ngomong. Israel, berani nyabut saya lewat kuping saya? Silakan. Kalau ada juga cuma malaikat yang melayu kopok ini kan juga. Saya nggak pakai anting-anting, nggak apa-apa. Tapi telinga saya di Israel tiada hari tanpa mendengarkan bacaan Al-Quran orang untik ke pondok. Naik lagi, yaudah coba cabut lewat mulut. Turun lagi, maka Bapak Ibu guru SMP dan anak-anakku sekalian, setelah nuzul Quran saya mohon Bapak Ibu guru dan anak-anak SMP Negeri Karanganyar ini Pak Windy punya moto, saya ingin jadi orang yang merepotkan malaikat Israel. Allahumma amin. Kita gawe repot gue, naik lagi, coba cabut lewat mulut, mudun maning. Untung si malaikat ora dahar orang munjuk. Nek malaikat dahar orang munjuk, mampir disit, ngomong mati. Bikin orang mati-mati, anak malaikat di Medan. Coba cabut lewat mulut, mulutnya ngomong. Israel, bibir saya basah bukan karena menjelek-jelekan dengan teman, bukan karena menjelek-jelekan dengan siapa-siapa. Bibir saya basah ridbun min dzikrillah wa tilawatil Quran. Bibir saya basah karena tiada hari tanpa zikir dan baca Al-Quran. Gak berani lagi, Bang. Ya udah cabut lagi lewat tangan. Tangannya ngomong. Tiada hari tanpa pegang Al-Quran. Ya udah cabut lewat mana? Kaki. Kakinya ngomong. Israel, terapakan saya jebrak orang apa? Tapi terapakan saya jebrak bukan karena pergi kemana-mana, tapi pergi menuntut ilmu pengetahuan di SMP Negeri 1 Karanganyar dan belajar Al-Quran dengan guru agamanya Bu Sumarmi. Ini respon, naik lagi. Israel, ini gimana? Bapak Ibu guru SMP Karanganyar dan siswa-siswinya mau saya cabut nyawanya. Subhanallah, mulai dari ujung rambut sampai ujung telapakan penuh dengan Al-Quran. Apa orang usah dicabut gaya? Kon mati dewek. Mati dewek. Israel ngomong kayak gitu kamu. Orang cabut saja malaikat Israel, tapi saya titip Israel. Inilah yang terakhir saya katakan kepada keluarga SMP Karanganyar. Tapi saya titip jangan sampai nyawanya keluarga SMP Negeri 1 Karanganyar dicabut nyawanya, nyawanya dicabut, si A itu kerasa nyawanya lagi dicabut tanpa ada sakaratul maut. Andai kata orang yang lagi sakaratul maut, harusnya sakaratul maut orang itu diminumi air sak lautan, maka belum akan mampu mengobati hausnya sakaratul maut. Sakarat itu artinya sakit, al-maut kematian. Banyu selautan tegak nak kabeh mari bumi wong iki sakaratul maut. Burung iso ngobati ngelakoni sakaratul maut. Apa maning anu banyu terus sendok ya. Jangan orang mati kayak di sakarat. Buteng. Sakarat ibu zaman iki wong iki ibu zaman iki sakarat muni. Jadi lagi boneka sekarang temen iki Mas, ada tetangisi aja di Yasina. Tempe ini baru sana itu. Insya Allah langsung pagi mari pasar mari. Ya baca Quran tiap hari nggih. Terus yang kedua Israel apa? Saya saat hidup di dunia kenapa di dalam kubur 200 tahun tidak apa? Tidak busuk, kain kapan masih utuh? Karena yang kedua saya dalam hidupnya itu tidak pernah menjelek-jelekan dengan siapapun. Selalu husnudzon dengan teman, selalu baik dengan teman, tidak pernah bullying dan lain sebagainya. Siap? Ya. Jadi ahli Al-Quran, Mbak? Siap? Siap? Siap jadi ahli Al-Quran, Mas? Insya Allah kalian kalau mati
Yang kedua, siap jadi anak yang baik. Al-Quran mendidik kita itu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran diturunkan semata-mata untuk petunjuk dan pedoman hidup dan kehidupan umat manusia di dunia ini. Maka terakhir saya katakan, satu, dengan kita memperingati Nuzul Quran dan Lailatul Qadar, mudah-mudahan satu, kalian semua menjadi ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran, jangan khawatir orang kalau sudah ahli Al-Quran, rizki akan datang dengan sendirinya. Allahumma amin. Al-Quran khatam ikro yang bukan takdir, jadi Al-Quran itu harus dikhatamkan, dipelajari dan diamalkan. Insya Allah rizki akan datang dengan sendirinya. Pengen rizkinya teradewek? Pengen? Habis ngaji dengan Gunanto, pulang langsung baca surat Al-Waqiah dari mulai ayat 1 sampai ayat terakhir, jangan pakai nafas. Insya Allah rizki datang dengan sendirinya. Oh, kepala sekolah yang ngapot saja. Dan akhirnya di penghujung acara ini saya sampaikan satu, 4 pesan saya. Yang pertama untuk anak-anak SMP Negeri 1 Karanganyar, 1, pingin sukses dunia akhirat, 1, muhafadzatus sholawat, tolong jaga sholat 5 waktu, jangan sampai ketinggalan, nggih. Sholat 5 waktu jangan sampai ditinggal. Maka saya pesan, bawa nama baik orang tua ketika kalian berangkat sekolah, bawa nama baik SMP Negeri 1 Karanganyar ketika kalian pulang. Maksudnya Pak, bawa nama baik orang tua ketika kalian berangkat sekolah. Oh ini jenenge bocah sekolah Mas, Mbak, ya anak tata tertib dan aturan, nggih. Begitu kamu cek dan aturannya apa maning bocah sekolah. Bukanlah bocah sekolah SMP Karanganyar Kecamatan Palestina. Mangkat sekolah, rambutnya acak-acakan, baju tidak dimasukkan, celana wis ora karu-karuan. Masyarakat akan melihat anak SMP itu tidak simpatik, yang pada akhirnya nama orang tua akan menjadi jelek. Orang tua yang dilihat ketika berangkat sekolah mesti ngomong kayak bisa apa. Tapi nek anak bocah wadon pakai jilbab berangkat sekolah, ketemu dengan masyarakat lagi jalan, assalamualaikum. Masyarakat ngomong apa? Waalaikumsalam. Putrane sinten, putrine sinten, kudu mbroge sapa? Mending dipanggil Nduk apa Putri? Putri. Ya, kalau dipanggil Putri berarti kalian Mbak, Mas, Putra masih kecil sudah bisa mengangkat harkat dan martabat kedua orang tua. Allahumma alhamdulillah. Tapi nek kau mangkat sekolah kau gedabol gedebel kain droge sapa, berarti kau ngenyek karo wong tua, berarti ramane kau jago bime babon. Mana kau mau bilang min? Ini perempuan yang masya Allah, saya salut. Walaupun di masjid, silakan tepuk tangan untuk SMP Negeri 1. SMP di Purbalingga yang paling tenang mengikuti pengajian selama Ramadan yaitu SMP Negeri 1 Karanganyar. Luar biasa. Saya memiliki akan datangnya tenang kelesona. Ya, tapi alhamdulillah nanti Bu, insya Allah ada murid-murid SMP Karanganyar yang pulang membawa nama baik Pak Gunanto. Bu, aku mikir pengajian karo Pak Gunanto lah sini jadi sekti banget. Sekti kenapa? Ya kadang keton kadang orang. Bisa sih ya padahal Pak Gunanto yang janglem ceramah yang terus, tapi ini kadang keton kadang orang. Bu, Pak Gunanto sih lemu, iya tapi ini kadang keton kadang orang jadi sekti banget. Sebulan bulan karo ngantuk. Jadi kadang keton kadang orang. Ayo,
lima waktu dijaga nggih? Bawa nama baik kedua orang tua ketika kalian berangkat. Coba kalau anak-anak SMP kayak gini berangkat sekolah, ketemu dengan masyarakat, assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang ditanya bukan kamu sekolahnya di mana, Mbak? Yang ditanya apa? Pinter temen, putrine sinten. Anak-anak SMP yang putri jawab, putrine sinten, Pak Fulan, sing nomor pinten. Anak-anak sekarang kan cerdas, sing nomor pinten, butuh the nomori. Niki, bawa nama baik sekolah ketika kalian pulang. Sanggup? Pulangnya jam berapa kalau hari efektif di luar bulan Ramadan? Jam 1, andai kata jam 1 kalian belum sholat duhur, mampir ke masjid sini. Andai kata mau pulang ke Kalibulan atau ke Kaliori, mampir di sini ada orang yang sholatnya sama-sama terlambat. Kau sholat dengan kalian, assalamualaikum warahmatullah. Tengok kanan, di lengan baju kalian ada tulisan SMP Negeri 1 Karanganyar. Assalamualaikum warahmatullah. SMP Negeri 1 Karanganyar. Masyarakat di sana akan cerita, Bu, aku ingin gumun anak bocah SMP zaman singki bagi sekolah mampir mari masjid. Lu bisa nih SMP di gue SMP Negeri Karanganyar. Jadi bapak ngerti pas dong salam yang lingkup ning nemene anak tulisan SMP Negeri 1 Karanganyar. Berarti bapak orang doma nyung mati kelalaian orang doma. SMP Negeri 1 Karanganyar. Nggak usah pakai promosi SMP terbaik, SMP unggulan. Siki orang anak sekolah unggulan, orang anak sekolah prestasi. Wong syarat kelulusan baru saja saya tadi rapat Pak Windy. Syarat lulus hanya satu, apa? Urip. Siki syarat lulus siji tok urip. Bocah anak lulus. Di sekolah bulan nggak ada sekarang. Luar biasa. Makanya yang ditekankan mudah-mudahan pendidikan karakter di SMP Negeri 1 Karanganyar, anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dengan siapapun, salam, baca Al-Quran, sholat 5 waktu jangan sampai ditinggal. Allahumma. Yang kedua pesan saya ingin sukses yaitu yang kedua bacalah Al-Quran setiap hari. Jangan sampai kalian tadi sudah saya kasih contoh, jadilah orang yang merepotkan malaikat Israel. Malah sekarang Bu, Masya Allah, naudzubillah, saya kadang-kadang Pak Windy tahun-tahun ini kasihan kepada malaikat juru catat, malaikat rokib dan malaikat atid. Malaikat zaman siki juru pencatat kebaikan dan kejelekan itu dilombori tok ning bocah zaman siki. Malaikat rokib di siki melasi. Lu melati primen ana suara pek banget. Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat dari langit turun mau kasih pahala buat sang pembaca Quran. Turun jebul mari bumi delombo suara nada dering HP. Malah sing duwe HP lagi turun. Malaikat zaman ini mengasih delomboni tok bocah. Nggih. Ana waca Quran apik jebule ya HP. Ayo, walaupun sudah zaman teknologi, tapi Al-Qur'anlah sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan. Pingin sukses baca Al-Qur'an tiada hari tanpa baca Al-Qur'an. Mudah-mudahan satu, panjenengan semua kalau mati husnul khotimah, tidak ada sakaratul maut. Yang kedua, di dalam kubur jasadnya tidak pernah akan busuk sampai hari kiamat. Terus yang ketiga, tidak ada pertanyaan mungkar dan nakir karena sang ahli Al-Quran sudah dijamin surga firdaus tanpa hisab. Surga firdaus tanpa hisab, itulah yang namanya ahli Al-Quran. Walhasil di akhir pertemuan ini mudah-mudahan di dalam kubur kalian nanti akan terang seterang cahaya pada saat baca Al-Quran. Ini masjid ukuran berapa ini?
20 meteran lah ya. Anak kuburannya mau Karanganyar 20 meter abane. Orang anak kuburan buta. Paling kuburan kamu panjangnya 2 meter aja nggak ada. Kuburannya Bapak Ibu guru lah normal 2 meter, dalam 2 meter, lebar 1 meter. Andai kata rumah kok 2 meter 1 meter, diberi lampu 6.666 watt, terangnya seperti apa? Wong ini yang 20 meter kayak gini diberi lampu 40 sudah berapa? 80 watt. 20 meter masjid yang lebarnya 20 meter ini diterangi lampu 80 watt, sudah terang semua. Bayangkan kalian, Mbak, Mas, di dalam kubur yang gelap gulita diterangi dengan lampu 6.666 watt karena seumur hidupnya pernah membaca Al-Quran khatam 30 juz. Makanya di kuburan miring apa belum? Mayit di dalam kubur miring apa belum? Miring, menghadap kemana? Ke kiblat, mujur ngalor kayak gini nih. Kenapa kok mukanya dibuka nggak ditutup? Jebul saya teliti, Masya Allah, kuburannya di Karanganyar ini dibuka, tempelkan ke tanah, bisa dari Karanganyar tembus ila abwabil jinan sampai ke pintu-pintu surga. Kuburannya di Karanganyar sudah bisa melihat pintu surga yang kelak akan dimasuki kalau hari kiamat. Kenapa? Karena saking terangnya dengan bacaan Al-Quran 6.666 watt. Ini yang 20 meter aja 80 watt sudah terang. 2 meter 1 meter diterangi dengan lampu 6.666 watt. Sudah seperti apa? Orang kalau baca Al-Quran tiap hari, mati di dalam kubur, belum kiamat sudah tahu apa? Pintu surga yang akan dimasuki. Akhirnya apa? Orang yang mati ahli Al-Quran besok kayak gini nih, ngomong di dalam kubur sekarang ngomong, ya Allah, kiamat kapan datang ya Allah? Saya ingin masuk pintu itu. Karena sekarang Gunato belum mati sehingga miring menghadapnya ke timur. Ya Allah, pengajian rampungnya kapan? Terus melak ya Allah. Akhirnya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ahli Al-Quran semuanya, Allahumma Al-Fatihah.
Lembaga Validasi